Halo, semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke, langsung lah ya kan. Kali ini temanya tentang kesedihan dia ya saat ini. Kita lihat prediksi tentang kesedihan seseorang itu saat ini, dalam waktu dekat ini. Oke. Kita lihat ya. Tada. Wah. Aku ngerasa kesedihan dia ya. Dalam waktu dekat ini, dia ini sering banget kayak sensi. Dia sering banget kayak mudah emosi. Mungkin dia bisa kayak sangat sensitif gitu. Ini sensitifnya dia ya, mungkin ke arahnya negatif aku rasanya. Karena energi dia itu ini negatif ya. Dia bisa kayak sedih sendiri, kesel sendiri, jengkel sendiri, emosi sendiri, stres sendiri. Ya mungkin karena dramanya sendiri gitu. Atau ulahnya sendirilah, perbuatannya sendirilah. Ya meskipun dia belum terbuka, meskipun dia tidak mengakuinya, tapi ya inilah keadaannya, kesedihannya gitu. Oke, beberapa masih mempertahankan ego ya, mempertahankan harga diri atau harga dirinya terlalu tinggi. Atau apa ya? Ya dia ngerasa dia tuh terlalu keras gitu. Dia ngerasa dia harus keras sama pendiriannya atau egonya. Dia ngerasa harus keras dengan prinsipnya, kayak gitu. Jadi kalau orang seperti ini ya, sebenarnya bisa merasa bersalah sama kamu. Sebenarnya bisa merasa menyesal ya kalau menyakiti kamu. Tapi kayak ujung-ujungnya dia ngerasa udahlah. Buat apa merasa bersalah? Buat apa menyesali semuanya gitu. Cuma kan ini akhirnya konflik batin, tertekan batin sendiri karena mempertahankan ego ya. Terus-terusan mengutamakan harga diri gitu. Jadi kayak tersiksa sendiri. Soalnya kan itu tindakannya tidak apa adanya gitu. Kayak ya dia seperti denial ya, seperti menolak rasa bersalahnya. Iya, ujungnya tersiksa sendirilah gitu. Oke. Ya kan ada yang berusaha untuk cuek, berusaha bodoh amat, berusaha ngerasa capek ribet males cuma ujung-ujungnya apa? Sedih gitu. Ini sedih loh ujung-ujungnya, kayak ada rasa ya kok aku gini ya, kok aku kayak nggak dewasa gitu, aku kayak nggak bijaksana. Nah, beberapa ngerasa kok aku seperti pecundang gini ya, kok aku tidak apa adanya, kok aku banyak sandiwara, kok aku jadi munafik gitu ya. Padahal kan ya aku pengennya bicara ini, bicara itu sama kamu.
pengennya punya hubungan lebih baik sama kamu, tapi kok tidak aku lakukan. Nah, emosi sendirilah. Jengkel sama diri sendiri. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Tara, ini dia. Langsung lah, yo guys. Aku udah tarik energi tentang ini. Ini dikatakan, sebenarnya gak enak menjadi diriku. Aku mencintaimu, tapi aku selalu terbatas karena egoku dan keadaanku. Gitu, ya. Jadi ada seseorang punya kesedihan kayak gini. Sebenarnya gak enak loh jadi aku. Tidak enak menjadi diriku. Ya bayangin ya, aku itu mencintaimu, tapi aku terbatas karena egoku, keadaanku. Ya gak enak jadi aku, gitu ya. Sedih juga ya. Terus entah sampai kapan aku harus bersandiwara untuk menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan. Wah, iya sih. Harusnya terima kenyataan, harusnya berdamai sama keadaan. Tapi susah loh, ya. Sulit gitu. Jadi ada kesedihan seorang bilang kayak gitu. Ya mungkin menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Berarti aku harus bersandiwara begitu? Aku harus pura-pura baik-baik aja? Ya mana bisa gitu. Atau nggak segampang itu. Nah, jadi orangnya kayak ngerasa gitu. Sampai kapan ya aku bersandiwara? Harus terima realita lah, harus realistis lah. Nah, itulah. Oke. Terus sekarang aku hanya bisa melanjutkan hidup. Entah kemana arah kisah kita, aku serahkan kepada yang kuasa. Ya. Oke. Ada loh kayak gitu. Kesedihan seseorang ya. Dia katakan, sekarang aku hanya bisa ngelanjutin hidup kan. Life must go on gitu. Ya hidup harus berlanjut. Ya aku harus jalani hari-hariku. Ya sekarang aku hanya bisa melanjutkan hidup. Terus entah kemana arah cinta kita, entah kemana arah kisah kita, ya udah serahkan pada yang maha kuasa. Tuh. Terus di saat aku tidak bahagia di sini, ingin rasanya aku cerita sama kamu. Tapi mana mungkin aku menjadi racun lagi di hidupmu. Wah, sedihnya gitulah ya. Jadi ada yang bilang, di saat aku kayak nggak bahagia loh di sini, aku rasanya mau cerita sama kamu, tapi ya mana mungkin ya. Aku hadir lagi, aku jadi racun lagi, aku jadi toksik lagi gitu ya ke kamu. Nah, ada orang yang ngerasa ini ya, adalah tahu diri aja, sadar diri aja. Aku hanya racun di hidup kamu gitu. Jadi ya pengen sih kayak apa-apa tuh ngobrol atau cerita sama kamu. Cuma ya udahlah, aku ini apalah. Aku apalah, hanya racun gitu. Takutnya ganggu hidupmu ya. Terus hal yang menyakitkan bagi aku ketika aku harus berhadapan dengan orang lain yang tidak aku inginkan. Karena aku hanya inginkan kamu. Tuh, ya, ada kesedihan seseorang kayak gitu.
Dia bilang hal yang sakit gitu ya, yang aku rasa. Ya aku harus berhadapan sama yang lain. Ya itu nggak aku inginkan. Aku pengennya sih sama kamu ya. Terus aku pernah nyoba untuk nggak peduli lagi dan nggak menoleh ke kamu lagi. Tapi aku tersiksa sendiri. Kemudian aku menertawakan diriku sendiri karena aku kecarian kamu lagi. Ada kayak gitu ya. Orang yang bilang, ya aku pernah nyoba, ya aku pernah coba nggak peduli lagi lah sama kamu. Nggak usah melirik kamu gitu. Tapi aku tersiksa kayak gini gitu kan. Ya ujung-ujungnya menertawakan diri sendiri. Karena ya ternyata kan aku kecarian kamu lagi. Aku kepo lagi, penasaran lagi sama kamu. Gitu. Terus nasibku tidak sebaik nasibmu. Kamu masih bisa bahagia apa adanya. Sedangkan aku di sini benar-benar tidak bisa bahagia. Wah, sedih ya. Jadi ada bilang kayak gitu, Kak. Nasib aku nggak sebaik nasib kamu loh. Ya mungkin karmaku juga ya. Karmaku itu lebih buruk gitu. Ya kalau kamu masih bisa kan bahagia apa adanya gitu. Ya kalau aku nggak bisa. Itulah. Oke. Terkadang aku bahagia dengan melihat kamu fokus dengan hidupmu. Tapi terkadang aku cemburu karena takut kehilanganmu, ya. Jadi ini apa ya? Ada orang tidak benar-benar bahagia. Tidak 100% bahagia ya. Ya, kadang dia ngerasa gitu. Aku bahagia lihat kamu ya, kamu fokus sama hidupmu. Ya udah, kamu cintai dirimu, kamu sayangi dirimu ya sudah gitu. Tapi terkadang cemburu loh. Terkadang cemburu gitu. Kalau kehilangan kamu gimana ya? Gitu. Oke. Minum ya yang aus. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi aku ngerasa ya, ada kesedihan seseorang ini sampai sakit loh, ya, entah sakit mental atau sakit fisik. Mungkin ada ya, seseorang di sana sakit atau kehidupannya pahit gitu. Ya, dia butuh kamu ini, ya. Atau entah siapa saja ini ya, bisa dia, bisa juga teman ya, atau siapapun lah. Ada yang ngerasa, aku butuh kamu loh, butuh dirimu, butuh cerita dengan kamu, atau butuh kayak komunikasi dengan kamu, ya. Ada ini energinya, tapi kayak dia belum kesampaian gitu, belum dia lakukan. Nih, beberapa ini udah introspeksi diri, udah ngoreksi diri, dia udah menilai ya betapa baiknya kamu. Dia juga menilai betapa buruknya dia selama ini, ya. Ini dia. Ada loh yang diam-diam bermimpi tentang kamu. Tuh. Ada yang diam-diam kayak apa ya? Ya misalnya malam hari kayak ada pikiran gitu tentang kamu. Terus kalau tidur itu mimpiin kamu lah atau apa ya. Dia merasakan tanda-tanda gitu tentang kamu. Jadi ya sedih gitu.
Ya bayangin ya, misalnya kemana-mana ada tanda-tanda gitu tentang kamu. Terus aku suatu saat mimpiin kamu. Nah, atau apa ya? Kayak itu tuh memaksa aku teringat lagi sama kamu. Sedih lagi ya dengan semua yang terjadi. Ya, kayak gitu. Ada juga yang ini mengidam-idamkan kamu ya. Tapi dia kayak pasrah atau berserah gitu aku lihatnya. Ya ada sebenarnya yang kayak mengidam-idamkan punya pasangan kayak kamu, andaikan kamu pasanganku, andaikan kamu di sini gitu ya. Atau berandai-andai lah tentang kamu, ada seperti itu ya. Tapi sedih banget sih ngebayangin kamu, sedih banget kayak membayangkan dirimu ya. Mungkin dia rasa masih sulit ya menjangkau kamu. Oke. Nah, ini dikatakan aku sering terbangun di malam hari dan tiba-tiba kepo atau penasaran sama kamu. Ya, inilah yang aku bilang tadi ya. Ya, pokoknya kalian ini ada koneksi kuat. Koneksinya sangat kuat, sangat spiritual ya. Ya bayangin ya, seseorang bisa terbangun di malam hari, kepikiran sama kamu, kepo, penasaran gitu sama kamu. Ya kamu juga bisa kayak gitu ya. Terus sih, terus aku kangen banget sama kamu. Tapi aku hanya bisa membayangkan wajahmu atau mengunjungi profil sosial mediamu, ya. Ada yang begitu. Ya, pokoknya ada kerinduan lah. Namanya juga kesedihan ya. Berarti sedih gitu, terharu, ingat kamu. Berarti ada kenangan ya. Ada rasa rindu lah sama kamu. Ada yang bilang kayak gitu, aku kangen banget sama kamu. Tapi ya, cuma bisa bayangin wajahmu lah. Cuma bisa lihat kamu dari jauh atau dari sosial media kayak gitu. Kemudian aku banyak pasif karena aku bingung harus apa dan bagaimana. Aku juga nggak mau salah tindakan lagi ke kamu. Ya, ini ada yang takut, ada yang malu, ada yang segan, ya semuanya. Jadi dibilang gitu, aku banyak pasif memang ya. Ya tapi kan karena aku bingung, aku nggak tahu harus apa. Terus aku nggak mau ya salah tingkah gitu ke kamu, nggak mau salah bertindak lagi sama kamu. Oke, terus sekeras apapun aku manipulasi perasaan dan keadaan, ujungnya aku pasti bersedih karena perasaanku sangat kuat ke kamu. Gitu. Jadi ada orang sangat keras gitu ya. Ya manipulasi perasaan, contohnya pura-pura nggak suka, ya pura-pura kelihatan apa ya, nggak cinta gitu. Padahal dia cinta banget sama kamu. Atau seorang ekspresinya biasa aja, tapi ternyata benar-benar suka, benar-benar cinta gitu sama kamu, ya. Ya, pokoknya dimanipulasi sama dia. eh Pokoknya dia juga manipulasi keadaan ya. Misalnya, ya keadaannya kan begini, begitu. Jadi kayak dijadikan alasan gitu. Tapi ujungnya kan dia sedih gitu ya. Karena perasaan dia itu kuat loh sama kamu. Terus aku sebenarnya ingin tahu selalu tentang kamu. Aku khawatir dengan keadaanmu. Meskipun aku gak dewasa untuk hadapi kamu. Nah, ada kayak gitu. Orangnya kekanak-kanakan, ya. Tapi dia bilang apa ya? Aku pengen tahu terus tentang kamu karena khawatir sama kamu. Ya, berarti ada yang menyayangimu gitu. Ya, meskipun aku belum dewasa. Tidak harus umur ini dewasa ya. Dewasa nggak harus usia. Cuma ya kayak gitu. Ada yang ngerasa ya nggak dewasa hadapi kamu, tapi khawatir loh sama keadaanmu. Oke? Dan aku pengen banget hubungi kamu, tapi belum bisa.
Tapi selain karena gengsi, aku juga nggak mau ganggu kamu dengan dramaku. Nah, ini dia. Kamu terhormat banget sekarang ya. Kamu disegani ini. Banyak yang segan ya. Jadi orang yang bilang ya aku pengen hubungi kamu tapi kayak gengsi dan yang nggak mau mengganggu kamu. Nah, ada seperti itu ya. Oke, kita lihat dari sini. Tara. Oke, huruf berkaitan ya. Ada S P L A E B N V J R U X, ada yang lama, ada K D G M T I. Oke. Ini ada Juli ya. Februari, Mei, September, Desember, Juni, November, dan April. Oke, zodiak berkaitan ada Taurus, Aries, Libra, Cancer, Pisces, Leo, Scorpio, dan Capricorn. Oke. Ada Jakarta, Surabaya, Batam, Papua. Ada Klaten, Madiun, Korea, Bali, Bekasi, Manado, Australia, Bangka Belitung, Blitar, Wonosobo, Medan, Tapanuli, Sukabumi, Malaysia, Amerika, Ternate, Bengkulu, ada Aceh, China, ada Padang, Kalimantan, Brebes, Tasikmalaya, Cilacap, Situbondo, dan Mojokerto. Sampai di sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.